Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan, bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Ya, Pak Ustadz bisa buka kameranya, Pak Ustadz. Buka kameranya, Pak Ustadz. Mic-nya dibuka, mic-nya Pak Ustadz. Mic-nya dibuka, terus kameranya dibuka, Pak Ustadz. Oke, terus mic-nya dibuka. Oke, mantap Pak Ustadz. Bang RK, selamat malam. Gimana? Ada buka di situ, Pak Ustadz. Ada HP lain? Nggak ada. Kok doubling ya? Oh, suaranya nggak enak. Ada HP yang lain. Iya, matikan HP itu. Oh iya, udah mati. Oke. Masih doubling. Atau jangan pakai apa nih? Pak Ustadz matikan dulu HP yang lainnya, dimatikan. Oke, udah. Iya. Oke, sudah, mantap. Iya. Oke, silakan Pak Ustadz, ada yang mau ditanyakan? Selamat malam. Iya, sama-sama. Pak Ustadz lagi ngecas. Disambut barusan. Oke, waalaikum. Ya, silakan Pak Ustadz. Ya, yang saya tanyakan, kenapa ada istilah bapak, ada istilah anak? Oke, terima kasih banyak. Saya akan jawab, Ustadz ya. Saya buka datanya. Saya bisa jawab, tapi saya harus buka datanya, Pak Ustadz ya. Iya. Terus Sang Firman. Oke, wait. Aduh, makasih. Thank you. Ya, saya harus buka datanya. Ya. Yohanes 10. Wait. Oke, terima kasih. Saya udah berbicara tentang Bapak ya. Itu Sang Allah itu ya. Berbicara tentang anak, Pak Ustadz ya. Ya. Anak Allah atau putra tunggal Allah. Ya. Sampai dikatakan bahwa anak Allah itu diutus oleh Bapa. Yes. Ya. Ya, kalau saya menjelaskan secara dalam, secara teologis tentang Bene Elohim dengan Bene Adam, mungkin Pak Ustadz akan bingung sendiri secara teologis. Ya. Tapi mungkin saya akan menjelaskan agar membuat Pak Ustadz ini bisa mengerti tentang anak Allah itu seperti apa. Jadi berbicara tentang anak Allah, Pak Ustadz, ya, tidak berbicara tentang Allah itu punya istri, lalu dia melahirkan anak. Bukan seperti itu. Ya. Karena kalau berbicara, karena begini Pak Ustadz, di dalam secara sejarah kita perhatikan Pak Ustadz ya, secara sejarah. Ya, Pak Ustadz ya. Secara sejarah Pak Ustadz, di zaman jahiliyah itu Pak Ustadz ya. Ya. Di zaman jahiliyah itu adalah, Pak Ustadz perhatikan dulu. Saya jelaskan ini Pak Ustadz. Aduh, malah ngopi pula ya Allah. Pak Ustadz. Yuk, ada. Ada. Ya udah, jangan lari-lari dulu Pak Ustadz. Ya. Jangan buat berisik-berisik dulu, tenang. Ya. Ya, jadi begini Pak Ustadz ya. Ya, oke. Ya, mute. Oke, saya mute dulu. Maaf. Jadi berbicara tentang anak Allah bukan berarti berbicara dalam zaman jahiliyah itu adalah orang jahiliyah itu berpikiran bahwa Allah itu memperanakan anaknya. Allah itu punya istri. Ya. Allah punya istri lalu melahirkan anak. Ya, itu pandangan orang-orang jahiliyah. Kenapa? Ya. Ketika ada di dalam berkata di dalam Mazmur 2 ayat yang ke-7, Pak. Ya. Ini dalam Mazmur Daud, Pak. Ketika Daud menuliskan seperti ini, Pak. Ini Raja Daud ya, mengatakan, aku mau menceritakan tentang ketetapan Yahweh atau Yotevave. Ya. Ia berkata kepadaku, anakku engkau,
engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi ketika Raja Daud menuliskan tentang seperti ini, bukan berarti Allah itu punya istri. Tuhan ini, Yotevave ini punya istri. Sang Bapa itu punya istri, lalu melahirkan memperanakan anak. Bukan begitu. Yang ditulis oleh Daud ini berbicara tentang Mesias. Mengapa? Berbicara tentang Allah itu, berbicara tentang Mesias, berbicara tentang utusan itu seperti apa. Nih, saya tunjukkan Pak ya. Saya tidak mau panjang kali lebar. Kalau panjang nanti Bapak nanti agak bingung ya. Yesus Kristus disebut sebagai, sabar. Gimana caranya saya memulai agar Anda mengerti? Ya, ini Pak. Ini dalam Alkitab. Mengapa anak itu ya disebut utusan, putra tunggal? Karena sang anak itu, sang firman atau firman itu keluar dari Bapa. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jadi di sini firman ini diterjemahkan sebagai ken yihe devarim, sebagai devarim, sebagai dafar, sebagai perkataan Allah. Jadi mengapa firman itu diutus? Berbicara tentang anak itu berbicara tentang Allah memperanakan anaknya secara rohani. Bukan secara biologis, Pak. Jangan pernah memahami bahwa Allah memperanakan anaknya secara biologis. Allah memperanakan anaknya secara rohani karena berbicara tentang janji Allah kepada manusia. Sehingga Allah menjanjikan seorang anak, seorang putra tunggal berdasarkan tipologi yang sudah dijelaskan di dalam Taurat. Jadi poin pertama bukan memperanakan secara biologis. Sampai di sini dulu Pak. Bertanya, apakah di Kristen ada nabi-nabi sebelum, kalau saya menyebutkan Nabi Isa, ada nggak nabi-nabi sebelumnya? Apakah memiliki teologi yang sama menurut Kristen? Oke, terima kasih. Saya berbicara begini Pak ya. Iman berbicara tentang Allah, ya berbicara tentang Allah, itu berbicara harus melihat sudut pandang siapa Allah itu dalam sudut pandang Kristiani. Kenapa harus berbicara menurut sudut pandang Kristiani kalau berbicara tentang Allah? Karena berbicara tentang Allah ini berbicara tentang latar belakang ya, pengalaman bangsa Israel yang berhidup, yang melihat keajaiban tentang Allah itu. Jadi pengalaman bangsa Israel itu diceritakan lalu direfleksikan. Kita bisa tahu siapa Allah berdasarkan pengalaman bangsa Israel dengan Allah. Kemudian, sabar dulu Pak. Kemudian, berbicara tentang pengalaman bangsa Israel. Kita lihat saja satu tokoh besar, yaitu Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Nabi Musa berbicara tentang siapa Allah itu. Ya, ini ayat andalan saya. Kenapa saya katakan ini ayat andalan saya? Karena Nabi Musa berbicara tentang siapa Allah itu di dalam kitab Kejadian. Ini Pak. Ini kitabnya Nabi Musa Pak ya. Di dalam kitab Kejadian 14, ayat yang ke-18. Seorang imam Melkisedek membawa roti dan anggur. Jadi di dalam perjanjian lama itu sudah ada yang namanya Ekaristi, Pak. Tetapi berbicara tentang Ekaristi di dalam perjanjian lama itu mereka mengangkat roti lalu mereka mengatakan inilah lambang sengsara, inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyangmu. Jadi Nabi Musa menuliskan roti itu adalah berbicara tentang sesuatu yang akan datang, roti dan anggur itu. Di dalam perjanjian baru kita melihat pengalaman Yesus Kristus dan juga para muridnya. Jadi berbicara iman Kristiani itu pengalaman bangsa Israel menggambarkan siapa Allah. Kemudian pengalaman Yesus Kristus dengan murid-muridnya. Murid-muridnya mengatakan bahwa dalam Yesus Kristus mengatakan inilah roti tubuhku yang dikurbankan bagimu. Inilah anggur darah perjanjian baru yang kekal yang dikurbankan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Jadi kalau berbicara tentang nabi-nabi terdahulu, apakah menggambarkan tentang sesuatu? Yes. Contohnya Nabi Musa menggambarkan pengalamannya dengan Allah di dalam roti dan anggur itu. Apakah Musa beriman kepada Kristus, Yesus? Yes. Karena dia menggambarkan Allah itu di dalam sebuah roti dan anggur itu. Karena dalam perjanjian lama sudah ada roti dan anggur. Ngerti Pak? Kelihatannya nabi-nabi sebelumnya tidak sama teologinya. Sedangkan kalau menurut Anda kami mengatakan tidak sama teologinya, kenapa Nabi Musa punya pandangan teologi itu tentang roti dan anggur? Oke, kita yang namanya teologi Pak. itu tidak pernah berubah semenjak Nabi Adam sampai akhirnya. Oke, sekarang kita berbicara tentang teologi Nabi Adam. Ya, kita berbicara tentang teologi Nabi Adam. Saya mengajak Anda untuk berteologi Nabi Adam ya. Anda bilang nabi kan? Kami bilang bukan nabi. Ya. Nah, Bapak, ini buku di dalam
Kisah Para Nabi Ibnu Katsir. Ya. Oke, di dalam Ibnu Katsir ini Pak, saya mengajak Bapak untuk melihat, ya kita bicara teologi Pak ya. Saya harap Bapak mengerti ya. Ya. Saya mengajak Bapak untuk berteologi, karena saya suka berteologi Pak. Ini Pak, perhatikan baik-baik. Ini di dalam Pak, perhatikan baik-baik. Surah Al-A'raf ayat 26 Pak. Oke? Bang, Nah, kalau mau buka ya, Al-Quran. Bapak dengar dulu, Bapak perhatikan dulu, dengar baik-baik Pak. Ya, siap. Wahai anak cucu Adam, ini Bapak bilang Adam kan? Ya. Oke. Sungguh kami, Allah ya kami ya, telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu sebagai bahan pakaian yang menghiasi diri. Dikatakan pakaian takwa. Oke? Ya. Nah, sekarang saya mengajak Bapak untuk berteologi. Apa yang dimaksudkan pakaian takwa di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-26? Apa yang dikenakan oleh Adam? Pakaian apa yang dikenakan oleh Adam dalam surah Al-A'raf ayat 26? Silakan. Kita berteologi, Pak. Walibasu taqwa khairul lakum, maksudnya itu? Ya, saya tanya pakaian apa yang dikenakan oleh Adam? Ya. Kan dikatakan pakaian takwa nih, Pak. Oke? Coba lihat tek Arabnya lihat. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Ya, coba. Ulangi dari atas. Ya Bani Adam, lanjut. Qad anzalna, ya lanjut. Alaikum libasa yuwari sawatikum warisa. Ini menggambarkan bahwa salah satu nugerah Allah itu Allah menurunkan pakaian, juga pakaian-pakaian dari bulu, termasuk wol. Oke, kira-kira pakaian apa yang dikenakan oleh Adam? Kalau pakaiannya secara pasti, begitu Nabi Adam turun dari surga, beliau ditutupi dengan kain, dengan daun-daun dari surga. Tafsir apa yang Anda pakai? Itu tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tidak pernah mengatakan seperti itu. Alkitab mengatakan, sabar Pak. Ya. Di dalam Alkitab mengatakan ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam berusaha untuk mengembalikan kemuliaannya dengan memakai pakaian dari daun konara, namanya kagorot dalam bahasa Ibrani. Ya, tetapi Bapak lihat ini Ibnu Katsir. Oke, Ya. saya mengajak Bapak untuk berteologi. Sebetulnya kalau yang kayak gitu bukan teologi, itu sejarah. Bapak ngajak saya berteologi, ayo. Sekarang saya ngajak Bapak untuk berteologi, jangan lari dari teologi, Pak. Itu bukan teologi, namanya sejarah. Saya ngajak Bapak untuk berteologi sekarang. Adapun pakaian yang dikenakan oleh Adam dan Hawa untuk pertama kalinya ketika turun ke dunia berasal dari apa, Pak? Itu apa di sana? Bulu domba. Ya, bulu domba. Oke, sekarang pertanyaan saya, kenapa harus bulu domba? Kenapa harus domba? Berarti Adam bertakwa kepada domba. Adam bertakwa kepada pakaian domba. Sepakat? Tidak. Itu tidak ada korelasinya antara takwa dengan pakaian sekarang domba. saya tanyakan, apa makna dari domba yang ditulis oleh Ibnu Katsir? Itu hanya sebatas sejarah. Saya tanya, apa yang sekarang Anda mengatakan sebatas sejarah? Tadi Anda mengatakan teologi. Pertanyaan saya, apa makna dari domba yang dimaksudkan dalam Ibnu Katsir itu? Ya mungkin saja itu kalau memang pakaian dalam sejarah pakaiannya dari Anda mengerti suatu ayat, Mbak? Anda mengerti suatu ayat, sangkut pautnya dengan masalah ketakwaan. Anda bilang tidak ada sangkut paut dengan ketakwaan, sementara di dalam surah Al-A'raf berbicara tentang ketakwaan. Al-A'raf ayat 26 sampai 31 itu berbicara tentang ketakwaan. kenapa Anda mengatakan tidak ada sangkut pautan dengan ketakwaan? Sementara ayat 26 mengatakan berbicara tentang takwa. Tapi lebih nugraha lagi adalah ketakwaannya. Nah, sekarang pertanyaan saya, pakaian itu menggambarkan apa, Pak? Tidak ada takwaannya, maka tidak ada nilai pakaian tersebut. Oke, pertanyaan saya, nilai dan gambaran tentang domba itu apa, Pak? Sebetulnya tidak bisa ditafsirkan dengan tafsir meluas. Saya tanya kenapa harus domba? Di dalam perjanjian lama kenapa harus domba? Memang sampai sekarang pun wol itu kain dari bahan domba itu bagus. Iya, bagus. Ya, saya tanya kenapa Allah harus bilang harus domba? Menginformasikan dalam Al-Quran bahwa emang domba itu memiliki bahan yang layak untuk dipakai oleh manusia, yaitu berbentuk kain wol dan sebagainya. Oke, yang layak. Domba itu layak. Sepakat? Sepakat. Kulit domba itu layak. Banyak manfaatnya. Sudah layak, memang sudah layak dan sepantasnya. Oke, itu layak. Zaman dulu kadang-kadang kulit dipakai tempat sholat sejadah, kulit dipakai sandal, kulit dipakai pakaian. Dengar baik-baik, Pak.
Makanya saya bilang, kalau berbicara teologi dengan orang Kristen, Pak, ya itu hati-hati. Karena kami memahami makna dari domba itu. Yohanes, ya, Yohanes itu adalah ayahnya seorang imam. Mereka itu penganut monoteisme. Yohanes mengatakan apa? Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah, inilah anak domba. Anak apa, Pak? Anak domba atau anak kambing? Domba. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi berbicara tentang domba itu berbicara tentang hakikat yang akan datang di mana anak domba Allah itu menghapus dosa dunia. Makanya di dalam Ibnu Katsir ini berbicara selalu domba, domba, domba. Nangkap nggak, Pak? Coba sekarang buka Ya, saya ingin Bapak mengerti. Bapak mengerti nggak? Kalau menurut pandangan saya, ya menurut Alkitab mengatakan domba itu prototipe atau berbicara tentang tipologi dari apa yang datang. Yesus Kristus adalah penggenapan. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus Kristus menghapus dosa dunia. Sehingga di dalam Taurat itu berbicara tentang domba itu berbicara tentang simbol dari juru selamat yang akan datang. Saya lagi berteologi dengan Anda ini. Oke? Nah, sekarang pertanyaan saya, menurut Islam, domba itu menggambarkan apa? Itu mana yang barusan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir tidak bisa diartikan dengan pemahaman takwil, pemahaman-pemahaman yang tidak ada sumber dasarnya. Makanya saya bilang, Bapak, Anda beriman kepada Taurat, berarti Anda harus belajar, Anda harus membaca Taurat itu dengan baik dan benar, sehingga Anda tahu makna dan simbol dari domba itu adalah menggambarkan juru selamat yang akan datang. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kekristenan sudah selesai sebenarnya, Pak. Tidak bilang, wallahu a'lam. Nggak ada Kristen kayak gitu lagi. Nggak tahu kenapa, apa maknanya, apa simbolnya. Nggak ada. Kristen udah clear. Teologi yang dikembangkan Kristen itu mungkin nggak ada tambahnya. Ini sudah teologi. Dan tadi kita berbicara teologi. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Apakah Kita selesaikan dulu yang ini, Pak. Selesaikan dulu yang domba ini, Bapak mengerti atau tidak? Itu tidak ada korelasinya dengan teologi itu. Tidak ada. Nah, kalau Bapak mengatakan tidak ada korelasi, bagaimana Anda memandang domba itu secara teologis? Menurut Islam? Hanya sebagai fakta-fakta informasi dari Allah bahwa dalam domba itu terdapat hal-hal yang penting dalam kehidupan manusia. Hal-hal yang penting, dan hakikat dari hal-hal yang penting itu adalah Yesus Kristus sebagai anak Allah yang dalam ayat tersebut barusan adalah berkaitan tentang pakaian. Nah, Bapak sebenarnya hal-hal yang penting itu menggambarkan sesuatu yang akan datang, yaitu Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, itu namanya pemaksaan penafsiran. Harus kau imani. Itu yang dimaksudkan, Pak. Jadi begini, sebetulnya saya pun iman kepada Yesus, tapi Yesus hanya sebatas nabi. Oke, silakan Bang Yosef, mainkan dia. Dan dalam kitab Injil asli pun itu sudah diinformasikan akan ada nabi akhir zaman. Injil asli kebanyakan ngomong, Pak. Tadi yang lulusan Yaman aja saya tanya aja kabur, Pak. Apalagi Bapak, saya nggak tahu nih. Saya tanya dulu background Bapak. Tadi Ustadz lulusan Yaman, sekarang Bapak lulusan mana, Pak? Ya, lulusan cuma S1. S1 di mana? Universitas mana? Sopa, Tasikmalaya. Nah, kasih tahu yang belum tahu. Jurusan ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin. Good. Kenapa nggak furud? Kenapa nggak furud? Ya, lebih pendalaman teologi supaya lebih kuat fondasi. Oke, good. Berarti dalam Islam teologi itu disebut dengan usuluddin. Oke, Anda jangan pakai teologi. Teologi itu dalam bahasa Yunani theos dan logos, ilmu tentang Allah. Anda dari tadi masalah teologi saya perhatikan itu mencari akibat dari Anda sendiri, pertanyaannya nggak jelas. Oke, kita kembali kepada teologi. Memangnya Islam itu mengenal teologi itu dari sejak kapan? Teologi dalam surat Asy-Syu'ara ayat 13 di sana dicantumkan Asy-Syu'ara ayat 13 bahwa yang diajarkan oleh kepada Nabi Muhammad adalah apa-apa yang telah diajarkan semenjak Nabi Adam. Dalam bidang teologi tidak pernah berubah sampai kepada zaman Nabi Adam. Good. Sampai zaman Nabi Muhammad. Oke, Asy-Syu'ara ayat 13. Ya. Yang bunyinya seperti apa? Syara'alakum minad-dini ma wassa bihi Ibrahim ila akhirih. Artikan, terjemahkan. Allah telah mensyariatkan ajaran kepada Nabi Muhammad, masyara'alakum minad-dini, agama yang telah disyariatkan kepada Nabi Ibrahim. Aku bilang tadi sejak zaman Nuh. Ada di situ nama Nuh. Ada Nabi Nuh. Minad-dini mawassa bihi Nuh wallazi auhayna ilaika wa wasaita bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi kabura dan seterusnya. Saya nggak terlalu hafal. Saya cuma hafal sampai situ. Pertanyaan saya, ada nggak di situ disebutkan Adam? Bahwa tersambung silsilah sampai kepada zaman Nabi Adam.
Nggak ada Dan di situ Nuh nama termasuk Adam. kepada Anda zaman Nabi pakai Isa tafsir mana? alaihissalam. Anda pakai tafsir mana? Mari jujur. Bang RK minta tolong buka surah Asyura ayat 13. Surah 26 Kak? Ya, coba. Di situ enggak nama Adam? Ini kan? Ya 13. Nah, itu bukan Asyura yang itu, Bang. Asyura yang Asyura biasa, nggak pakai A. Asy'ara. Enggak, bukan Asyura biasa, bilang beda. Enggak, bukan. Ketik aja, Bang. Asyura. ASH. Nah, yang itu 42, surah 42 ayat 13, bukan Asyura ya. Asyura. Nah, Nah, itu. apa? Nah, baca di situ. Bapak butuh Ada nggak di situ terjemahan kan ada? Pak? Butuh terjemahan? Oke. Butuh, biar kita jujur. Enggak butuh Arabnya saya mah. Iya, saya baca Bapak Arabnya nanti nggak ngerti, terjemahannya nggak ngerti Pak. Langsung ke ini. Di Arabnya pun nggak ada tulisan Adam, teman-teman. Silakan aja buka. Syara alakum minad din. Adam tidak disebutkan, karena Nabi yang pertama membawa syariat itu adalah Nabi Nuh. Ibrahim. Wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Nggak ada nama. Di situ cuma disebutinnya nama Nuh, nama Ibrahim, nama Musa dan Isa. Nggak ada nama Adam. Itu Nabi Nuh, itu Nabi yang kedua. Iya. Adam, Idris, Ada nama Nuh, Adam nggak yang kira-kira ketiga. di situ? Itu baru berarti diwariskannya kepada Nuh. Hanya Nuh. Ada Adam nggak kira-kira? Berarti Adam sudah Sedangkan ada. Nabi Adam dan Nabi Adam itu tidak membawa syariat. Nah, Jadi, berarti membawa tadi Bapak syariat ketika itu mengumpamakan mulainya daripada Nabi Nuh. ya sudah, berarti alaihissalam. kalau biasa yang tadi Bapak bilang katanya Bapak jangan playing victim. Tadi Bapak sempat bilang bahwa ini semenjak Nabi Adam tidak berubah. Bapak tadi beda lagi, sekarang bilangnya Nuh. Jadi yang benar dari Adam atau dari Nuh? Syariat itu adanya dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Sedangkan Nabi jujur Adam dong, berarti bukan itu Adam Nabi sekarang, yang bukan pertama Nuh ya? sudah mengetahui tentang teologi dari semenjak di surga tentang Nah, sekarang kita ketuhanan. nggak usah jauh-jauh ke Nuh. Sekarang kita lihat bagaimana Muhammad ajarannya sekarang. Teologinya Bapak sekarang teologinya siapa? Nah, yang diterima Nabi Isa pun alaihissalam, Saya dia nggak tanya Nabi Isa, tolong fokus dan Bapak. pernah Satu, background menjanjikan Bapak. akan adanya Nabi terakhir. Saya nggak minta Nabi, bukan teologi itu namanya. Saya nanyanya teologi yang Bapak ikuti itu apa? Jangan lari dari pertanyaan saya. Teologi apa Bapak? Maksudnya Dalam ya dalam Al-Quran itu teologi saya yang mayoritas dijelaskan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nah, Bapak sudah tahu kan kalau saya mau ke situ, Bapak. Nah, ini nanti kayak yang tadi lagi nih. Semoga tadi nggak yang kayak Ustadz lulusan Yaman nih. Sekarang saya tanya, teologinya Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah wal Maturidi ini apakah diterima oleh sebagian besar Islam? Sebetulnya hanya tata cara saja yang berbeda. Enggak. Saya mau tanya jujur sekali lagi, Pak. Saya tanya jujur sekali lagi. Teologi ini kan sekali lagi sesuai definisi itu dari bahasa Yunani, theos dan logos, mengenai Allah. Mengenai Allah ini dalam Islam yang Bapak terima dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Maturidi mungkin ya, Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidi, apakah diterima oleh sebagian besar orang Islam di seluruh dunia, apapun itu alirannya? Tentang ahadnya Allah itu sama, tidak ada yang pernah mendebatkan. Tentang ahadnya Allah sama, berarti kalau misalkan ahadnya Allah itu sama, berarti semua orang yang menerima ahadnya Allah itu disebutnya Islam atau kafir? Ketika menyatakan la ilaha illallah Allah itu Islam, Itu Islam, berarti bukan kafir ya? hanya perkara seperti itu saja. Oke, sekarang saya mau tanya sekali lagi, ada hubungannya, ini pertanyaan lanjutan. Bapak kenal Ibnu Taimiyah? Kurang begitu. Ibnu Taimiyah itu Bapak kenal nggak kira-kira? Sering mendengar namanya, tapi tidak tahu persis seperti apa pendalamannya. Oh, berarti Bapak nggak mendalami itu pada saat kuliah, tidak mendalami itu dalam secara teologi. Teologi Asy'ariyah dan Maturidi ini ditentang oleh Ibnu Taimiyah yang mendirikan pemahaman teologi yang kemudian disebut dengan pemahaman pembagian tauhid itu menjadi 3. Bapak mungkin pernah dengar kalau saya sebutkan ini. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Pertanyaan saya Bapak sekali lagi, kenapa ketika dikatakan Asy'ari ini anggap ini Asy'ari, ini Ibnu Taimiyah, kenapa Asy'ari sudah setelah dia mendirikan tauhid, setelah dia mendirikan tauhidnya Asy'ariyah yang 20 sifat Allah, kenapa harus ada tauhid tandingan atau tauhid yang menentang dari Abul Hasan Al-Asy'ari, yaitu tauhidnya Ibnu Taimiyah yang membagi Allah dengan tauhidnya uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat? Kenapa Pak? Tahu nggak alasannya kenapa? Itu hanya saja perbedaan teoritis. Itu Kalau perbedaan pembelajaran. teoritis, oke, saya terima saja nggak apa-apa. Oke, kalau perbedaan teoritis, mungkin nggak Bapak bisa nggak kalau misalkan hanya perbedaan teoritis, bisa nggak saling mengkafirkan satu sama lain kalau hanya berbeda teoritis? Nggak bisa dong berarti. Harusnya nggak bisa. Tidak boleh. Saya tampilkan kitab data buat Bapak ya. Kalau ternyata Ibnu Taimiyah ini yang ini, Ibnu Taimiyah dikafirkan oleh yang ini. Saya tampilkan data sebentar. Tenang Pak. Pakai data di sini Pak. Ya, yang bilang saya baca, Anda nggak ngerti. Saya itu mantan Islam. Ini sudah di luar kepala saya. Ya, Ini tauhid ini. Nah, ya, saya. Bapak bisa tahu ini kan kitab ini apa bacaannya, saya rasa Bapak lebih pintar daripada Ustadz lulusan yang tadi kabur. Bisa lihat? Nggak kelihatan. Minta tolong besarkan berarti Bang RK untuk yang ini. Siap. Nah, ini. Al-Maqalah Tusaniyah. Kurang tepat. Yang benar itu Al-Maqalatus Sunniyah. Lalu yang ininya? Sunniyah. Fi kasfi dolalah
Ahmad bin Taimiyah. Oke, kurang tepat juga. Fi Kasyaf Dalalatin Ahmad Ibnu Taimiyah. Al-Maqalatus Sunniyah fi Kasyaf Dalalatin Ahmad Ibnu Taimiyah. Kumpulan makalah Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesesatan Ibnu Taimiyah. Perhatikan Pak, ini baru judul. Ibnu Taimiyah yang tadi Bapak bilang hanya ingat loh jawaban Bapak, hanya perbedaan teoritis yang menurut Bapak itu tidak mungkin bisa dikafirkan, nggak mungkin kafir, ternyata dikatakan sesat, Pak. Kita lihat di sini. Oke, saya kembalikan posisi kamera biar lebih mudah untuk kita membaca. Ini kesenangan saya sampai dengan detik ini harusnya orang Islam ini bisa untuk bisa untuk memberikan protes kepada para ulama-ulama Islam untuk gak sembarangan menerbitkan buku supaya Oten jangan beli gitu, karena kalau Oten beli bahaya nanti kebongkar semua. Oke, saya baca di sini. Tadi Bapak bilang Ibnu Taimiyah nggak mungkin kafir karena hanya perbedaan teoritis, tetap memahami Allah yang esa, Allah yang satu, Allah Ahad. Kita perhatikan di sini. Ini baru satu pendapat aja, saya bawa satu pendapat dulu, nanti saya tambah yang lain. Nih, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ini seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, wafat di abad ke-10 Hijriah. Ya, beliau memberikan pendapat seperti ini mengenai Ibnu Taimiyah. Ya, sebentar. Nah, beliau memberikan pendapat seperti ini kepada Ibnu Taimiyah. Kita lihat di sini. Perkataan Ibnu Taimiyah yang berisi celaan dan penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad ini tidaklah aneh karena dia bahkan telah mencaci Allah. Wow, ternyata Bapak belum jujur ya. Ketika saya tanya mengenai konsep tauhidnya, bukan hanya perbedaan teoritis, tapi Ibnu Taimiyah ini dikatakan telah mencaci Allah. Apa itu cacian Ibnu Taimiyah terhadap Allah menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Kita baca di sini. Maha suci Allah dari perkataan orang-orang kafir dan ateis. Wah, ternyata Ibnu Taimiyah disamain kayak orang kafir dan ateis, guys. Kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah kepada Allah sampai dia disamakan dengan orang kafir dan ateis. Kita lihat. Ibnu Taimiyah menisbatkan itu bahasa lainnya gelar, menyematkan gelar, menisbatkan Allah dengan apa? Hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Ia menyatakan Allah memiliki apa ini? Arah. Ya, itu permasalahan Islam ketika ditanya di manakah Allah, ada yang jawab sumastawa alal arsy, ada yang jawab Allah tidak butuh tempat. Bahkan lebih ekstrim lagi menjawab Allah ada di mana-mana. Karena ada suatu paham dalam Islam yang disebut dengan wahdatul wujud. Itulah perkembangan teologi Islam yang masih berkembang sampai dengan detik ini. Tapi kita belum nyampe situ ya, kita bahas Ibnu Taimiyah dulu, fokus. Nah, kemudian selain arah, yod, rijal dan ain, itu artinya apa? Allah dimaknai dengan makna anggota badan dan hal-hal buruk yang lain. Karenanya kita baca di sini. Karenanya Ibnu Taimiyah telah dikafirkan. Nih, baca. Ibnu Taimiyah itu kafir, Pak. Ibnu Taimiyah telah dikafirkan oleh banyak siapa? Para ulama. Nih, bukan saya, bukan orang biasa teman-teman yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah ini, tetapi para ulama. Semoga Allah memperlakukannya dengan keadilannya dan tidak menolong pengikutnya. Bahkan didoain yang ngikutin Ibnu Taimiyah itu orang-orang Salafi yang kalian tuduh sebagai Wahabi itu, yang markasnya sebagian besar di Arab Saudi. Tuh dikatakan apa? Tidak menolong pengikutnya yang mendukung apa? Dikatakan dusta yang dilakukannya terhadap syariat Allah yang mulia ini. Perhatikan loh, saya tahu bahwa di dalam Islam ada ikhtilaf, adab-adab dalam berikhtilaf, perbedaan pendapat. Tapi kalau sampai sudah di titik dikafirkan, teman-teman, Anda tidak bisa menyangkal lagi. Ini telah dikafirkan loh. Kafir itu hanya bagi orang yang menutup kebenaran. Bahkan tak jarang kami yang tidak menerima Muhammad dan juga tidak menerima Allah sebagai Tuhan kami dikatakan kafir. Maka dalam hal ini kalian jangan blunder. Jangan kalian membela perkataan kafir di sini hanya karena Ibnu Taimiyah berbeda pendapat. No, berarti Ibnu Taimiyah termasuk golongan kami, oten-oten yang sering kalian kafirkan. Dan once again, yang mengkafirkan di sini bukanlah orang biasa. Yang mengkafirkan di sini, lihat di sini, para ulama. Dan di sini ini kutipan dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Anda boleh search up beliau ini siapa? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Keilmuannya diakui atau tidak? Jadi jangan sembarangan membantah data saya hanya omong kosong. Silakan Pak bantah data saya. Bahwa ternyata konsep tauhidnya Ibnu Taimiyah dikafirkan, berarti beda dong Pak. Coba jawab. Kalau tentang pendapat rinci Ibnu Taimiyah, saya tidak tahu persis. Tapi kalau ada kesalahan mengitikadkan sifat Allah, itu memang dianggap kafir. Nah, berarti tadi ketika Bapak bilang hanya tapi masalahnya tadi Bapak PD menjawab dengan mengatakan oh itu hanya perbedaan teoritis. Ingat nggak Bang RK tadi Bapaknya jawab seperti itu, hanya perbedaan teoritis. Dan Bapak bilang tidak mungkin dikafirkan. Saya sudah bantah itu. Berarti sekarang ketika kita menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka di sana harus mencantumkan sifat-sifat Allah. Nah, berarti kurang lengkap ya kan kalau tanpa sifat. Makanya Ibnu Taimiyah dikafirkan. Iya, itu dia. Makanya Ibnu Taimiyah dikafirkan nih. Bapak kalau ikut Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah kan Bapak berarti ikut NU paling enggak ya? Bapak terima pendapatnya NU. Kalau NU ini juga Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Nih, bisa dibaca di sini, kita baca NU nih. Nah, di sini NU di sini membahas tentang apa? Agenda di balik pembagian 3 macam tauhid ala Ibnu Taimiyah. Kita lihat di sini apa yang dipoinkan di sini. Kita baca poinnya aja ya. Kita baca di sini.
Mengklaim bahwa mayoritas manusia bahkan seluruhnya sudah mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pengurus alam semesta. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, ya kita semua sudah mengakui bahwa Allah satu-satunya pencipta dan pengurus alam semesta. Tetapi masalahnya ketika berbicara dalam konteks Islam, di sini dikatakan bahwa Ibnu Taimiyah menuduh bahwa mayoritas ulama ahli kalam dan tasawuf, itu sebutan untuk kalian ya BTW, karena di dalam Islam yang disebut dengan ulama ahli kalam itu mereka-mereka ini, Pak Onong dan para pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Karena Aswaja ini mengikuti juga terpengaruh filsafat, teman-teman, filsafat neoplatonis ya, filsafatnya Heraklius itu ada di Islam juga loh. Nanti kita bahas kalau misalkan bapaknya juga kuat untuk bahas itu. Dan juga tasawuf. Nih, tasawuf ini nanti juga yang akan mempengaruhi adanya pemahaman Nur Muhammad. Tasawuf ini juga disebut juga sebagai kaum sufi. Nih, ini sebutan bagi orang-orang seperti Pak Onong dan Pak orang Islam kebanyakan. Nah, ini menuduh bahwa mayoritas ulama ahli kalam dan tasawuf, bahkan mayoritas kaum muslimin masih belum bertauhid. Baca, belum bertauhid, masih dalam belum bertauhid. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, kalian belum bertauhid. Tauhid itu, kalimat tauhid itu apa sih, Pak? La ilaha illallah, betul nggak? Kalimat tauhid. Nah, kalian dituduh belum bertauhid. Jadi Bapak juga sekali lagi ini berdusta. Tadi Bapak sempat bilang yang penting mengimani Allah itu esa, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, masalahnya Ibnu Taimiyah menuduh kalian nih menuduh kalian masih belum bertauhid. Nih. Dan bahkan di sini ya mempropagandakan bahwa di luar atau lawan-lawannya Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya belumlah mengimani seluruh nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan hadis sahih. Jadi buat Bapak dan teman-teman sekalian yang mengikuti orang Islam ya, yang mengikuti pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, pemahamannya Imam Hasan Al-Asy'ari yang katanya Allah ada 20 sifat, itu dikatakan belum mengimani seluruh nama dan sifat Allah. Padahal menurut orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah 20 sifat Allah itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tapi kenapa ini bertentangan? Malah Ibnu Taimiyah protes ke kalian. Silakan dijawab, Pak. Biarkan dia menjawab. Sebetulnya Pakai data, Pak, ya. saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jawabnya pakai data seperti Bro Yosef menjawab pakai data. Saya datanya dari kitab harusnya. Jadi begini, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani sifat yang 20 karena sifat itu ada dalam Al-Qur'an. Yang 20 itu adalah yang harus rinci satu persatu dihafal. Sedangkan di luar yang 20 itu saya meyakini bahwa Allah memiliki sifat kesempurnaan. Nah, sifat kesempurnaan ini tidak dicantumkan, dan Allah mustahil memiliki sifat kekurangan-kekurangan. Ya, terima kasih kepada Bang RK. Oke lah, silakan. Dia tidak mau atas diskusinya. Padahal kita belum selesai, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah, bapaknya mau ini kali, ya udah. Ya, terima kasih. Terima kasih juga, Pak. Saya selalu Pak ya, sebelum bertobat ya. Terima kasih. Cepat bertobat Pak ya. Saya sudah muslim. Sudah muslim. Saya beriman kepada Nabi Isa. Iya. Ya udah, Bapak udah Injil itu bisa jawab. benar. Udah, nggak usah kebanyakan framing, Pak. Bapak udah nggak bisa jawab. Sekarang sudah banyak perubahan-perubahan. Kalau misalkan masih mau kayak gitu, berarti Bapak nggak usah pamit. Ditanya imannya aja nyerah, malah masih mau menyerang iman kita. Pak, udah 2 ustadz teman-teman nyerah. Lulusan Yaman sama lulusan tadi apa, Universitas Sofia, apa tadi bilang Sofa ya. Coba aku cari. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman. Berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi
Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi.
sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui, teman-teman, mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT,
yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad.
sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali. Akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga
Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." Kedelapan, darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang kesembilan, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau.
Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah.
Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para Khulafaur Rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Thalib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini?
Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, bagaimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa
kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan kesibukan membaca kalamullah, dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca,
hanya suka mengimani tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga al-Aligoma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus daripada ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad.
Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam.
Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan dalam praktiknya, yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi,
khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi, karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.